Yo, what's up guys? Kembali lagi di Nyerita Ngena Film. Oke guys, gimana? Di bulan suci Ramadan ini, gimana puasanya? Ayo, pada bolong-bolong nggak? Apalagi pada nonton film-film anjrotan. Seperti film yang berjudul Love Drugs ini, menceritakan seorang fuckboy yang mencintai banyak wanita. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa mencintai satu wanita saja dengan menerima segala kekurangannya. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke alur ceritanya guys. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Jamie. Si Jamie ini nih bekerja di sebuah toko elektronik. Tapi kerjanya si buaya ini cuma ngegodain pelanggan yang datang ke toko elektronik itu guys. Dan tentu saja itu hanya trik agar marketing laku guys. Suatu ketika saat pacar Jerry, bosnya Jamie, sedang ada di toko, Jamie mencoba menggodanya. Ternyata Jamie melakukan ngeheu di gudang dengan Christy. Karena terlalu beringas, telepon genggam Christy terjatuh dan terpencet hingga terpanggil ke Jerry dan mengangkat teleponnya. Dan ternyata terdengar suara-suara desahan. Anjay, gila gak sih? Panik gak? Panik lah. Jerry yang mendengarnya pun langsung marah. Dan sepertinya Jamie dibaku hantam hingga bibirnya berdarah. Tanpa merasa bersalah, buaya ini malah mencoba menggoda customernya. Tunggu dulu. Si bosnya marah dan tidak bisa memaafkan si Jamie. So, Jamie dipecat. Pada malam harinya, Jamie dan keluarganya sedang makan malam. Terlihat anggota keluarganya lumayan banyak. Dan Jamie merupakan salah satu keluarganya yang paling tampan sih menurut gue. Kemudian, tiba-tiba adik iparnya menanyakan kegiatan Jamie. Tapi si gendut adiknya itu yang bernama Josh, dia tertawa karena ia tahu kalau Jamie baru saja dipecat dari pekerjaannya. Karena ia tak mau dipojokkan karena pengangguran, Jamie mencoba meyakinkan keluarganya bahwa ia akan bekerja di Wiraniaga Farmasi. Dan ternyata ibunya tidak setuju kalau Jamie bekerja di tempat seperti itu. Yang akhirnya di meja makan itu menjadi ramai. Singkat cerita, Jamie langsung ikut latihan Pfizer. Pfizer merupakan perusahaan internasional dalam bidang kesehatan. Is software. Your job will be to go save lives. Akhirnya, Jamie pun berhasil ditempatkan di Zola dan Zitromax. Sepertinya Jamie bekerja untuk menjual obat-obatan di bawah naungan Pfizer. Jamie langsung mencobanya dengan payung berlogo Pfizer. Ia menawarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya saat itu. Namanya juga usaha ya Jamie, jangan menyerah, oke? Gue dukung loh. Hospitals have a no rep. There he is. All right. No time like the present. Get your head in the game. Right. Remember, what you're doing is creating classes of drug-resistant superbugs. And I'm not... Jamie pun diberitahu apabila pendapatan mereka terus meningkat, mereka bisa ke tanah impian. Tanah impian itu adalah Chicago guys. Pandut berharap Jamie dan penisnya bisa membawanya ke tempat itu. Esoknya, Jamie langsung menemui Dr. Knight. Dia adalah dokter yang meresepkan Prozac untuk balita, anjing, dan juga batu. Produk itu adalah obat yang harus Jamie kalahkan. Ia menemui Dr. Knight untuk belajar praktik dengannya. Karena Jamie yang sudah memberikan $1.000, maka ia pun menerimanya. Singkat cerita, Jamie langsung ikut praktik dan mengatakan anggap saja Jamie ini seorang pemagang. Suatu ketika, Dr. Knight menemui pasiennya dengan ditemani Jamie. Pasien itu bernama Maggie Murdoch. Wanita itu mengalami penyakit Parkinson. So, monotherapy? Yep, cinnamon for the tremor, 2 milligrams, a whole tablet 3 times a day, once in the morning. Zoloft has fewer side effects. Actually, yeah, I have a weird... All right. Tiba-tiba, Jamie menawarkan produk Zola kepada Maggie dan malah mengajak berkenalan. Saat Jamie menyimpan koper ke bagasinya, tiba-tiba pasien tadi datang dan menampar Jamie. Ternyata, ia marah karena Jamie melihat payudaranya saat ia membuka baju. Dan Maggie pun tahu bahwa Jamie adalah perwakilan farmasi.
dan meminta Jamie untuk meminta maaf atas perlakuannya tadi. Akhirnya, Jamie meminta maaf, tapi Maggie malah memotretnya dan langsung pergi meninggalkannya. Scene berpindah, Jamie mencoba menelpon gebetannya dan merayunya. Ia meminta nomornya Maggie, pasiennya kemarin. Ia beralasan, manajer akan mengeluarkan obat terbaru dan akhirnya Jamie mendapatkan nomor telepon Maggie. Di sisi lain, adiknya datang dan mengeluh karena baru saja ia digugat cerai oleh istrinya. Katanya sih Josh digugat cerai karena kecanduan situs porno. Tanpa menunggu lama, Jamie mencoba menelpon Maggie. How did you get my number? From the receptionist. Why? Because I'm a drug rep. They're really nice. What, and missed the opportunity of insulting me? Jamie terus berusaha untuk mendekati Maggie dan mengajaknya berkencan. Karena tidak mau dibilang sok jual mahal, akhirnya Maggie menyebutkan alamat untuk mereka berkencan. Singkat cerita, mereka bertemu di suatu kafe dan Maggie langsung mengajak Jamie untuk bercumbu. Dan Jamie pun berkata, "Hayo gas, meluncur." Mereka pun bercumbu di rumah Maggie. Eits, tapi nggak kita tunjukin ya guys adegan ngehewnya. Hehe. Dan langsung saja setelah ngehew, Maggie meminta Jamie untuk pergi dari rumahnya dan berharap mereka bisa bertemu kembali. Esoknya, Jamie kembali bekerja. Tiba-tiba ia dihajar oleh seorang pria dan ternyata pria itu adalah pemilik saingan dari produk obatnya. Namun, saat Jamie sudah kesakitan, pria itu meninggalkan dan mengatakan agar Jamie untuk menjauhi Maggie. Setelah pulang kerja, Jamie malah kembali menemui Maggie dan tentunya membawa makanan untuknya. Sambil menatap Maggie, Jamie ingin menenangkan Maggie. Maggie malah membuka bajunya. Tapi pada saat itu, Jamie sedang tidak menginginkannya. Jamie pun menanyakan hubungan Maggie dengan Trey Hannigan. Ternyata, Maggie tidak pernah mencintai Trey Hannigan. Karena tidak ingin membuat Maggie sedih, akhirnya mereka pun ngehew lagi. Setelah itu, mereka beristirahat sambil makan. Dan Maggie mengetahui kalau Pfizer membuat obat kuat dan Jamie malah tidak mengetahuinya. Hari pun sudah pagi. Sepertinya semalam Jamie menginap di rumah Maggie. Saat ingin menyiapkan sarapan, penyakit Maggie mulai kambuh. Terlihat tangannya selalu bergetar, namun ia menyembunyikannya dari Jamie. Singkat cerita, Maggie pergi bersama rombongan lansia. Katanya mereka akan pergi ke Kanada untuk mencari obat yang tidak ada di negaranya itu. Terlihat Maggie menjauh dari Jamie, sampai-sampai ia tidak memberitahu Jamie sebelumnya. Karena takut ia tak kembali, ia pun menyusulnya dan akhirnya mereka bertemu. Or become friends with my friends or introduce me to your parents. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya Jamie sampai di puncak kesuksesannya. Yap, ia masuk ke berita televisi dengan pil kecil yang diciptakan perusahaan Pfizer. Let the games. Who wants two? See, this Bob Dole says his TV commercials That has started a gold rush for its manufacturer. The drug's wildly in demand. Dengan keberhasilannya, ia menceritakannya kepada Maggie. Katanya ia sudah menghabiskan 1.200 resep dalam sebulan. Ya, karena merasa bangga, Maggie pun memberikan sebuah hadiah dengan membuat Jamie berekspresi. Saat ingin tidur, Maggie memvideokannya. Begitu romantis mereka, terlihat sangat bahagia. Hari-hari berikutnya, mereka semakin lengket dan tak lupa mengabadikan momen tersebut dengan hobi Maggie yang selalu memvideokan dan memotretnya. Hari-harinya selalu dihabiskan bersama. Saat pulang kerja, ia ingin bercumbu, tapi tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Entah apa yang terjadi. Ia mengatakan kalau dia mencintai Maggie. Setelah lama menjadi fuckboy, akhirnya Jamie bisa merasakan apa itu cinta dan mengungkapkannya guys. Maggie terus mencoba menenangkannya dan katanya ia mengatakan itu pada kucing. Ya jelas beda lah. Akhirnya mereka pun berpelukan. Semakin hari penyakit Maggie semakin parah. Lihat saja, tangannya itu selalu bergetar. Maggie pun mengambil obatnya. Namun di saat yang sudah parah, obat itu malah habis guys. Setelah pulang Jamie bekerja, terlihat Maggie sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya ia merasa kesulitan saat ingin menuangkan air. What? Yep. Which was closed. So. Say it out loud.
Dengan penyakitnya yang semakin parah, Meiji menyuruh Jamie untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Mungkin ia merasa dirinya sudah tidak pantas. Namun, Jamie tetap ingin bersamanya. Do things and have fun. What happened to want you? Why? Why? Stick with something for once in your goddamn life. I mean, you do realize. Saat Jamie ingin pulang, Meiji malah berteriak dan menangis, dan Jamie pun berusaha menenangkannya. Tibalah Jamie dan Meiji di Chicago. Di tempat itu, Jamie akan menyelesaikan urusan pekerjaannya. Di sisi lain, saat sedang menuangkan kopi, tangan Meiji terus bergetar. Namun, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang datang menghampirinya. Ia tahu kalau Meiji mengalami penyakit Parkinson tingkat 1. Setelah menemukan alamat itu, Meiji langsung datang. Terlihat di tempat itu banyak orang-orang yang mengalami penyakit Parkinson. Ternyata banyak yang lebih parah darinya. Battle of trying to maintain some dignity and grace in society. For just a minute, and he ends up in that tree over there. Saat sedang di acara, Meiji mencoba menghubungi Jamie. Jamie langsung menemuinya, dan terlihat Meiji yang begitu bahagia dari sebelumnya. Jamie malah menunggu di luar, dan ada seorang yang menanyakan Parkinson kepadanya. Jamie mengatakan kalau ia hanya mengantar pacarnya. Good days and bad days, huh? War. You got any advice? You find yourself a healthy woman. Tells you this disease will steal everything you love in her. Frozen face. Setelah keluar dari tempat itu, Meiji menceritakan pengalaman orang-orang yang mengalami penyakit Parkinson. Ia merasa lebih baik dari sebelumnya, dan sepertinya ia mulai menyesal karena insecure. Akhirnya, ia merasa bersyukur karena ia tidak sendiri lagi, karena selalu ditemani Jamie pastinya. Karena merasa dirinya bisa, akhirnya Meiji melakukan terapi di sebuah rumah sakit dengan ditemani Jamie sang kekasih. Ternyata di rumah sakit luar negeri pun sama, selalu menunda tanggung jawab mereka. Sampai-sampai Jamie memarahi resepsionisnya karena dokter itu terus menunda-nundanya. Meiji pun kembali putus asa dan meninggalkan Jamie, dan akhirnya mereka harus bertengkar lagi karena Meiji yang selalu putus asa dan tidak menghargai perjuangan Jamie untuk kesembuhannya. This is bullshit, right? I'm tired and I'm bored. Yeah. Don't you want? You know that what's ahead of me is bad enough? Don't you want to? Newsflash, there's no cure. Karena tidak bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, akhirnya Meiji meminta kepada Jamie untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di apartemennya, yang akhirnya ia pun berkemas dan meninggalkannya. Bukan tidak mungkin, mereka pun sama-sama merasa cemas karena terus memikirkan Meiji. Ia mencoba mencari hiburan. Yap, Jamie pergi ke pesta piyama bersama adiknya. Namun saat itu ia dipaksa minum pil kecil dagangannya. Akhirnya pil itu bereaksi dan membuat Johnny-nya terus bergerak. Jamie pun mendatangi dokter, dan dokter itu malah menertawainya. Oh. What? Singkat cerita, Jamie bertemu lagi dengan Meiji di sebuah kafe. Terlihat Meiji datang bersama pria lain. Karena sudah lama mereka tidak bertemu, mereka pun merasa canggung. Tak lama pun Brass datang dan memberitahu Meiji bahwa Jamie baru saja memenangkan Chicago. Meiji merasa senang dan mengucapkan selamat kepadanya. Setelah mendapatkan apa yang diharapkannya, sepertinya Meiji akan pergi ke Chicago. Saat akan berkemas, ia melihat sebuah kamera yang membuat ia ingat kembali kenangan bersama Meiji. Oh, come on. Oh, right. Jamie something. If you're watching this, you put it back in Mommy's secret hiding spot right. It doesn't matter if I have 10 moments. Terlihat di sini, cinta Jamie begitu dalam kepada Meiji sampai akhirnya ia bertekad bertemu kembali. Di sisi lain, Meiji akan pergi bersama rombongan lansia itu, dan ternyata Jamie menyusulnya. Meiji yang melihat Jamie sampai ugal-ugalan, namun Jamie hanya ingin bicara kepadanya. Sampai akhirnya Jamie berhasil menghentikan bus itu dan langsung masuk menemui Meiji. Jamie meminta waktu 5 menit untuk mengobrol dengan Meiji. Namun karena tak ingin mengecewakannya, akhirnya ia pun mengizinkannya. Mereka turun dan Jamie mengungkapkan perasaannya. Ia sadar kalau ia pria brengsek, namun Meiji menganggapnya tak seperti itu. You made me believe it too. Yes, you do. Stop saying that. You need places to go.
mungkin merasa terharu dan memberikan sebuah kepercayaan ala jurus buaya daratnya. Akhirnya mereka bisa bersama kembali. Dengan air mata mengalir, Jamie memeluk Maggie dan film pun berakhir guys. Seperti kata pepatah, kalau orang sudah cinta, pasti akan bodoh dengan cinta tersebut. Orang itu akan rela mengejar cintanya sampai dimanapun berada. Ya, kami Nyeritakna Film, terima kasih and bye.